Paulus pakai aku untuk love you selalu. Nita, ya nanti ingat Tuhan aja. Paulus dan Nita, orang tua, bapak mama saksi, para romo, frater, suster, bapak ibu saudara-saudari. Bacaan Injil tadi dan bacaan pertama tadi itu kalau saya tidak salah ingat, beberapa kali pernikahan terakhir ini saja bacaannya. Macam tidak ada bacaan lain saja orang menikah di Mataram ini. Kita lalu jadi bingung mau khotbahkan apa lagi, ini sudah habis ini. Tapi begini, yang membuat sabda Allah itu kaya, itu kalau kita maknai secara kontekstual. Artinya, bacaan yang sama dipakai untuk konteks pasangan berbeda. Pasti selalu menarik dan aktual. Apalagi tadi saya lihat waktu Romo Iron baca, Paul itu angguk-angguk. Saya mau tanya sekarang, Paul, apa yang buat kau angguk-angguk tadi dengar itu bacaan? Tidak sia-sia ini Santo Paulus. Kan anak ketua lingkungan ini, pasti kitab suci juga oke lah. Kalau tidak mampu, bisa tanya di Nita. Nita kan tahu orang Sumatera itu kitab suci tahu semua. Ya. Paul, kenapa tadi angguk-angguk waktu dengar itu bacaan? Rasa berkenan atau rasa bagaimana? BPS sedikit. Tadi ngantuk. Hah? Tadi saya ngantuk. Iya, saya lihat kau angguk-angguk tadi. Tapi bukan karena ngantuk toh. Sebenarnya ayat ini juga mengingatkan pada saat pertama kali kami pembinaan sebelum menuju hari ini gitu. Oh ternyata sama gitu. Oh. Ayatnya pada saat itu kan pembinaan juga sempat bahas tentang kekurangan anggur ini dan apa namanya Maria sebagai Bunda Yesus memohon kepada putranya untuk membantu perkawinan itu. Ingat waktu itu bahannya siapa itu? Romo sendiri. Oh, ya. Ternyata saya lupa, mereka ingat. Ini memang bacaan yang kita pakai waktu kasih KPP untuk mereka tentang spiritualitas perkawinan dan sakramen perkawinan. Waktu itu kan saya minta frater Edo untuk sharingkan pengalaman hidup berkeluarga. Masih ingat apa kira-kira pesan frater untuk kamu waktu itu? Pesan frater waktu itu. Coba kasih ke Nita dulu, kita tes dulu. Nita ingat nggak? Nggak apa-apa. Apa? Lupa ya. Paul bantu lagi. Jadi pada saat frater Edo itu kan sharing tentang bagaimana perjalanan hidupnya dia meskipun sudah ditinggal oleh almarhum ayahnya, tapi dia tetap mengikuti panggilannya dia, tetap di mana orang yang tersisa hanya ibu dan saudara-saudaranya yang tetap memberikan semangat untuk si frater untuk mengejar cita-cita untuk menjadi seorang pastor. Oke, terima kasih Paul. Nyata bagi saya dan bagi kami bahwa namamu bukan sekedar Paul, tapi bisa menjelaskan ini membuat saya merasa kau lebih hebat dari ketua lingkungannya Cakra Utara. Coba tanya bapakmu, belum tentu dia bisa omong begini. Oke. Terima kasih. Sebelum kita memaknai lebih lanjut bacaan ini untuk mereka berdua, saya itu terganggu dengan story dari salah satu anak OMK yang merayakan euforia kemenangan, mereka juara AFC ya, Antonius Futsal Cup-nya Romo Iron yang tadi baca Injil itu. Sebenarnya saya mau tanya apa maksud dari story itu, tapi kalau ada yang lihat, mungkin bisa ingat ini story siapa punya. Ada foto sementara perayaan, lalu ada captionnya, ini cintaku selamanya. Kira-kira siapa punya ya? Hah? Pokoknya ada. Tidak datang dia hari ini, saya mau tanya sebenarnya. Akhirnya kemudian saya cari tahu, kira-kira di foto itu di mana dia punya cinta ini ya. Mungkin ada mantannya juga. Tapi kembali kemudian saya berpikir, kebetulan yang buat story juga sampai sekarang belum nikah-nikah. Lalu, tidak usah tunjuk-tunjuk, kita bungkus saja orangnya.
Saya kemudian memaknai begini, bagus juga itu caption. Dia lupa untuk menikah, tapi dia tidak lupa untuk mencintai. Angguk-angguk di samping Karol. Karol juga jangan lupa menikah ya. Jadi dia lupa untuk menikah, tapi tidak lupa untuk mencinta. Karena seringkali terjadi, orang ingat menikah, tapi lupa untuk mencintai. Benar kan? Bapak Mama saksi bagaimana? Tapi kalau Pak Adol, saya yakin cintanya tetap menyala. Soalnya waktu beberapa kali ibu ada di Sumbawa pergi kerja, dia kan beberapa kali datang ngopi di sini. Dan dia itu pingin cepat pulang karena dikontrol sama istrinya dari Sumbawa. Pak, di mana? Dan dia berusaha untuk foto dan video call supaya menunjukkan dia sedang ada di pastoran. Lalu saya bilang, bagus kalau begini, punya rasa sense of belonging. Berarti cintanya tetap menyala. Tapi kemudian saya bilang, jangan sampai tumben ke pastoran, baru kirim foto. Giliran ke tempat lain, tidak kirim foto. Itu urusannya Pak Adol sama istri dan Tuhan. Tapi untuk kita maknai begini. Kamu menikah karena kamu punya cinta. Tapi jangan sampai cintamu hanya menyala saat mengejar pernikahan. Ketika sudah menikah, kamu lupa untuk menyalakan terus cinta itu. Padahal seringkali saya bilang, orang pacaran itu karena jatuh cinta. Orang menikah itu karena merasa bertanggung jawab untuk memelihara cinta. Jangan dibikin terbalik, setelah menikah malah jatuh cinta. Akhirnya nanti orang punya pun kita jatuh cinta gitu. Dan bagaimana caranya kamu memelihara cinta itu? Ya, kita punya perasaan itu sangat manusiawi dan terbatas dan selalu akan lekang oleh waktu. Besok-besok Paul tidak melihat Nita sekencang dan semenarik ini lagi. Dia akan kusam dan kusut. Tapi syukur kamu cuma lihat kamu punya mama-mama ini masih tidak kusam dan tidak kusut. Dan memang itu sangat manusiawi dan lumrah. Tapi bagaimana supaya jiwamu tetap semangat untuk mencintai walau badan tampak kusut dan kusam. Itu yang dimaksudkan dengan nyalakan api cinta dalam kasih Tuhan. Perkawinan di Kana itu kan perkawinan yang terjadi karena persekutuan cinta lalu orang membuat perkawinan. Tapi ada batas-batas manusiawi dari kenyataan yang ada. Ketika mereka menyiapkan anggur, itu terbatas stoknya. Tapi dalam keterbatasan itu kasih Allah nampak dalam diri Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Waktu kita KPP kan saya bilang apa? Bunda Maria dan Yesus datang bukan karena keluarga, tapi mereka datang sebagai undangan. Tapi justru mereka punya kepedulian kepada kekurangan pesta. Dan begitu Maria melihat kekurangan anggur, dia tergerak oleh belas kasih dan minta kepada anaknya Yesus, "Nak, mereka itu kekurangan anggur, bantu dulu." Yesus bilang apa? "Mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba?" Itu kesannya Yesus menolak. Tapi Maria kan tahu isi hati Yesus. Yesus juga pasti jaga perasaan mamanya yang sudah kadung berbicara begitu. Maka karena kekuatan iman dan cinta, Maria langsung bilang kepada pemilik pesta, "Apa yang nanti dia suruhkan kepadamu, buatlah itu." Lalu Yesus bilang, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Dan setelah diisi, Yesus memberkati dan terjadilah mujizat. Air diubah menjadi anggur, lalu terjadi kelimpahan anggur dalam pesta perkawinan di Kana. Artinya apa? Waktu itu saya meminta kepada kamu bahwa kita menikah bukan karena kita kelebihan. Kita menikah bukan karena kita sempurna. Kita menikah karena kita punya pribadi yang lemah dan rapuh, yang tidak sempurna, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau ada kelebihan, pakai itu untuk melengkapi kekurangan pasangan. Kalau ada kekurangan, jangan pakai itu sebagai persoalan yang perlu diperdebatkan. Dan apapun bentuk kekurangan hidup perkawinan, baik secara material dan rohani,
paling penting jangan lupa undang Tuhan dan Bunda Maria. Kan gitu waktu itu. Seperti pesta perkawinan di Kana, undang Tuhan dan Bunda Maria. Ketika kita mengundang mereka, mereka akan melihat kenyataan hidup perkawinan kita. Mana yang kurang, mereka yang lengkapi. Jadi paling penting sebenarnya untuk merawat cinta, membuka hati untuk mengundang dan menghadirkan Tuhan dalam keluarga, dalam hidup perkawinan. Selanjutnya mereka yang tahu apa kekurangan mereka dan bahkan mereka lebih peduli daripada kita punya kepedulian. Kemarin saya antar teman saya dari Cancar. Om Waldo sudah Cancar juga? Cancar. Beliau kan datang ke sini untuk bicara di yayasan. Karena beliau rektor di BINUS Malang. Pak Robi namanya, Robi Tang Herman. Kami teman kelas waktu seminari. Lalu kemarin bersama frater saya antar dia ke bandara. Orang di yayasan tidak pikir kalau kami teman kelas. Bersama Romo Iron juga. Tapi Romo Iron kan dia orang sibuk, jadi dia tidak bisa temani teman kelasnya kemarin. Saya lalu bilang, Romo Iron itu sok sibuk. Padahal saya yang jadi deken, tapi dia yang sibuk. Saya yang punya banyak umat di Mataram, tapi dia seperti sibuk kiri kanan. Lalu dia bilang, iya, waktu saya datang dulu dia bilang, dia lagi urus imigran di terminal atau di dermaga berapa. Saya bilang, jangan sampai dia juga masuk di human trafficking tuh. Ini karena kami teman kelas, kami bebas omong. Nah intinya begini, ada satu cerita menarik dari beliau. Waktu kita masukkan lamaran, pertama dia lamar ke SPD bersama Romo Iron. Tapi kemudian dia berpikir untuk masuk Projo Ruteng. Mungkin karena pembina tidak suka, tidak dikirim mereka punya lamaran lalu ditolak. Waktu itu dia jengkel betul dia cerita. Dan kecewa. Kemudian dia jalan-jalan ke Jakarta, dia coba-coba tes beasiswa di BINUS. Singkat cerita, dia lulusan terbaik, diorbitkan untuk lanjut ke Hungaria, tapi karena ada mamanya sakit, tidak jadi. Cerita singkatnya, dia kemudian sekolah dan tamat di BINUS, lalu gelar doktor. Saya bilang, cepat sudah ambil profesor tuh. Dan yang menarik dari cerita beliau, mukanya dia itu kalau dibandingkan dengan saya dengan Romo Iron, beda jauh. Kami jauh di atas gantengnya, dia di bawah lah. Hidungnya juga cuma 1 sentimeter. Tapi dia pintar, sekarang itu jadi rektor. Dan dia bilang apa? Waktu dia sudah jadi asisten dosen di BINUS, dia itu masih pingin mau jadi imam. Tapi ketika suatu saat, bersama dengan beberapa teman, mereka ziarah ke Sendang Sono. 1 teman lakinya, 2 teman perempuan. Dan dalam perjalanan itu, teman perempuan ini sudah punya pacar teman kosnya. Tapi waktu sampai di Gua Maria di Sendang Sono, entah bagaimana dia berpikir, dia berdoa, Bunda Maria, saya memang mau jadi imam, tapi di sini ada juga yang jalan sama saya. Kalau di antara mereka ada yang memang Tuhan mau kasih untuk saya, silakan. Pulang, makin dekat hubungan mereka, putus sama temannya, dan sekarang itu jadi istrinya. Mereka di BINUS katanya itu perguruan tinggi yang tidak punya label Katolik tapi berkarakter Katolik. Bahkan mereka itu punya doa khusus komunitas setiap jam 11:30. Saya bilang, Angelus tidak. Tapi intinya begini, Bunda Maria itu punya peran kuat untuk memelihara cinta. Itulah kenapa saya pakai yang ini kan untuk kamu, karena keluarga kudus Nazaret. Jadi seperti Bunda Maria hadir dalam pesta perkawinan di Kana, maka Bunda Maria adalah orang yang paling peka dan peduli untuk menjaga dan merawat cinta dalam hidup perkawinanmu. Maka karena kamu juga nikah di bulan Maria, pesan saya, jangan pernah menjalani hidup perkawinan tanpa menghadirkan dan meminta doa Bunda Maria. Ya, itu pesannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya kita bersyukur karena Paul dan Nita telah merelakan diri dan cintanya disucikan oleh Tuhan dalam sakramen perkawinan. Dan menurut definisi sakramen perkawinan, perkawinan
adalah persekutuan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang oleh Kristus diangkat menjadi suci dan kudus. Dan pria dan wanita yang menikah bukanlah orang Superman. Mereka punya kelebihan dan kekurangan. Maka dalam janji perkawinan, mereka akan berjanji. Paul berjanji di hadapan Nita untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit, dan memberikan diri seumur hidup. Lalu kemudian akan ditumpangi tangan oleh Romo untuk mengukuhkan janji mereka. Itulah momen spiritualitas perkawinan saat mereka sudah berjanji, imam yang sudah ditabiskan menumpangkan tangan untuk mengukuhkan janji mereka. Dan inilah kekuatan utama yang menjaga dan merawat cintamu. Maka waktu kami nikahkan orang minggu lalu, berapa hari lalu, Romo Cece pesan begini, kamu di rumahmu nanti pasang kamu punya foto waktu kamu mengikrarkan janji, lihat kata-kata teks yang kamu ungkapkan waktu kamu berjanji. Bukan kami yang berjanji, tapi kamu berjanji untuk setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Kami hanya membantu memberikan Roh Kudus untuk menyepuh janjimu itu. Jadi ini perkawinan yang sakral dan suci, hal yang kemudian membuat perkawinan Katolik tidak bisa diceraikan oleh siapapun dan apapun kecuali oleh maut dan impoten. Selamat untuk Paul dan Nita, tetap berjalan bersama Tuhan. Jangan lupa hadirkan selalu Tuhan dan Bunda Maria dalam memelihara cinta dalam hidup perkawinan. Tuhan memberkati.